refleksi dan evaluasi kinerja hak asasi manusia Indonesia, ya, sebagaimana pasal 28I ayat 2 bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan terutama adalah pemerintah. Karena itu di dalam laporan ini progresi dan regresi juga dikontribusikan, yang terbesar adalah dari pemerintah selain dari lembaga-lembaga negara yang lain seperti lembaga peradilan, baik itu yang di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tujuannya, dan tentu saja ya ini bagian dari evaluasi dan refleksi untuk menyusun tata kelola asasi manusia yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Itu rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan memperkenalkan tim Setara terlebih dahulu. Pertama ada Mbak Sayyidatul Insi, ya, namanya agak panjang, namanya bisa ditayangkan ya nama lengkapnya. Panggilannya Mbak Sisi, ini adalah peneliti yang in charge di dalam penyusunan laporan ini. Jadi Sisi yang paling banyak menguasai detail. Lalu kemudian ada Mas Iksan Yosari. Mas Iksan, jadi Mbak Sisi dulu. Mbak Sisi ini adalah peneliti hukum dan konstitusi. Terus ada Mas Iksan Yosari, peneliti HAM dan sektor keamanan, yang nanti juga akan kebagian menyampaikan beberapa poin. Lalu ada Pak Bonar Tigor Naipospos. Kalau nama panggungnya ini Coki Naipospos, nama lengkapnya Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute. Dan saya sendiri, Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute. Saya kira ini ya semua ya, 4 orang, dan ada teman-teman lain yang juga bergabung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Sini ada senior juga ini, Mas Ade Novit. Terima kasih untuk join pada diskusi kita kali ini. Ya, selamat siang Mas Anai dan teman-teman semua. Selamat siang. Si undangannya. Ya. Terima kasih Bang Ade. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Sisi untuk menyampaikan temuan-temuan secara garis besar tentang situasi hak asasi manusia di 2020, persis tahun pertama kerja Jokowi periode kedua, gitu ya. Jadi memang kita batasi di tahun 2020 dengan baseline data tahun 2019. Silakan Sisi. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ismail. Mungkin Mas Bani bisa minta tolong di-share screen kan materinya. Sembari menunggu, sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir dalam konferensi pers Indeks HAM tahun 2020 ini. Dan Mas Bani. Sorry, bisa langsung dari Sisi aja? Oh ya, oke kalau gitu. Ya. Mungkin materinya sudah terlampir di link yang sudah disediakan di dalam kolom chat rekan-rekan. Jadi terkait dengan ada beberapa highlights terkait implementasi dari penegakan HAM di tahun 2020 ini. Yang pertama yaitu terkait dengan penghargaan atas hak hidup, yang mana hasil temuan dari Setara Institute sekaligus melansir dari yang dikutip oleh catatan dari Amnesty International bahwasanya di tahun ini terjadi peningkatan vonis hukuman mati sebesar
96 vonis, yang mana pada tahun sebelumnya itu adalah hanya sebesar 80 vonis pada tahun 2019, seperti itu. Dan kemudian mengapa memunculkan kesangsian atas adanya vonis mati ini, karena kita ketahui bersama bahwasanya persidangan yang dilakukan di dalam atau pada masa pandemi ini dilakukan secara online atau melalui telekonferensi, sehingga kemudian patut dicurigai dan patut dikhawatirkan ketika kemudian justru proses persidangan itu mencederai atau mempengaruhi dari kualitas proses pembuktian, sehingga kita tidak dapat memastikan juga apakah kemudian memang hakim benar-benar menjatuhkan vonis sesuai dengan apa yang memang telah tersesuai dengan adanya bukti yang disajikan tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama, di mana terkait dengan hak hidup ini sendiri, karena kan ada sebelumnya mungkin secara general dulu terkait dengan temuan dari Indeks HAM dari kami ini sendiri, di mana sebagaimana yang sudah Pak Ismail tadi sampaikan, bahwasanya terkait dengan hak sipol dan hak ekosop itu sendiri, di sini kami menetapkan adanya 6 indikator untuk hak sipol, yaitu hak atas hak hidup, kemudian kebebasan beragama berkeyakinan, hak memperoleh keadilan, hak atas aman dan turut serta dalam pemerintahan, serta kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Yang mana perlu kita highlight bahwasanya dari ke-6 indikator tersebut hanya ada satu indikator yang memang berada atau mengalami peningkatan, yaitu untuk subindikator kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan untuk 5 subindikator lainnya, mereka justru mengalami stagnasi atau penurunan atau regresif itu sendiri. Pun demikian dengan hak ekosop, di mana untuk hak ekosop ini sendiri justru dari kelima subindikator hak ekosop tersebut, dari kelima indikator hak ekosop tersebut justru hanya satu yang kemudian berada pada angka yang cukup stabil, yaitu terkait dengan hak atas pendidikan, yaitu berada pada angka 4,5. Sedangkan untuk keempat subindikator lainnya justru mengalami regresif itu sendiri. Selanjutnya, mungkin bisa rekan-rekan perhatikan bahwasanya memang untuk hak ekosop ini sendiri yang subindikator yang memang memiliki nilai atau angka yang paling rendah itu adalah terkait dengan hak atas budaya, yang mana di dalamnya itu adalah meliputi terkait dengan kriminalisasi atau pengakuan terhadap eksistensi daripada masyarakat adat itu sendiri yang memang pada faktanya masih sangat minim. Seperti itu. Selanjutnya itu terkait dengan ada beberapa highlights yang kami tekankan terkait dengan aktualisasi daripada penegakan HAM itu sendiri, rekan-rekan, yang mana terkait dengan hak hidup, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya memang untuk penghargaan terhadap hak hidup nyatanya saat ini justru antitesis ya dengan apa yang terjadi dengan upaya perlindungan dan kemajuan penegakan HAM. Maksudnya dengan perlindungan hak hidup di kala pandemi saat ini justru pemerintah menjatuhkan vonis mati, di mana pada rentang Januari sampai Oktober 2020 setidaknya terdapat 96 vonis mati berdasarkan catatan Amnesty International. Seperti itu. Sedangkan kita ketahui bahwasanya persidangan di kala pandemi ini dilakukan secara telekonferensi, sehingga itulah yang kemudian mempengaruhi atau memunculkan adanya kesangsian terhadap proses persidangan hingga putusan yang dihasilkan tersebut. Dan kemudian untuk indikator yang kedua, yaitu terkait pelanggaran KBB, kita ketahui bersama bahwasanya memang masih banyak kasus pelanggaran KBB itu sendiri, yang mana sebenarnya salah satu pemicu kuatnya ialah terkait dengan PBM tahun 2006, yang justru seringkali menjadi faktor hambatan bagi masyarakat, khususnya kelompok minoritas, untuk kemudian mendirikan rumah ibadah seperti itu. Dan perlindungan terhadap kelompok minoritas juga masih terus terjadi, salah satunya terkait dengan kejadian penyegelan Masjid Al-Aqsa pada 24 April 2020, yang mana itu adalah milik Jemaat Ahmadiyah ya. Sedangkan berdasarkan laporan masyarakat,
kelompok Ahmadiyah ini tidak melakukan apapun atau tidak melakukan kegiatan yang mengganggu jalannya ketentraman masyarakat, tapi kemudian pemerintah daerah Tasikmalaya menjatuhkan atau memberikan surat perintah untuk kemudian melakukan penjagaan terhadap Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan subindikator pemenuhan atas keadilan, perlu kita pahami bahwasanya untuk tahun ini nampak adanya demoralisasi dari pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas keadilan seperti itu. Yang mungkin yang paling bisa di-highlight adalah terkait pernyataan Jaksa Agung beberapa waktu lalu yang mana menyatakan bahwa kasus Semanggi 1 dan 2 bukanlah termasuk pelanggaran HAM berat seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya memang kasus Semanggi ini termasuk ke dalam salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini pun juga masih belum menemukan titik penyelesaian seperti itu. Sehingga kemudian apa yang dilakukan Jaksa Agung ini seolah menutup harapan dari baik dari masyarakat, khususnya dari korban, dari keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat ini yang kemudian seolah menutup harapan untuk penyelesaian kasus Semanggi ini seperti itu. Dan yang tidak kalah juga terkait dengan adanya penembakan pendeta ya, salah satu pendeta di Intan Jaya yaitu pendeta Yeremia yang memang diduga kuat dilakukan oleh salah seorang aparat seperti itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi di Papua ini menambah deretan panjang adanya kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua seperti itu. Selanjutnya adalah terkait kita juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja daripada Kementerian Hukum dan HAM, juga beberapa lembaga atau instansi berkaitan dengan penegakan HAM nasional itu sendiri. Yang pertama, Kemenkumham sebenarnya patut diapresiasi dari langkah Kemenkumham, dan kita ketahui apabila rekan-rekan memperhatikan dari tabel indeks scoring kami, bahwasanya Kemenkumham ini cukup memiliki angka yang signifikan, cukup mengalami penaikan, dan penaikan itu kurang lebih disebabkan karena adanya upaya inisiatif dari Menkumham, dalam hal ini Menteri Yasona Laoly, untuk kemudian memberikan asimilasi dan integrasi terhadap kurang lebih 38.000 narapidana ya, dalam rangka pencegahan COVID ini. Tapi juga ternyata langkah kontraproduktif juga dilakukan oleh Menteri Yasona Laoly, yang mana justru dia bersikukuh untuk mengajukan adanya revisi, yang mana pada revisi PP 99 tahun 2012, yang mana justru berupaya untuk memberikan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana korupsi seperti itu. Langkah tersebut yang kemudian juga sangat disayangkan dan justru menjadi catatan juga bagi Kemenkumham itu sendiri. Selanjutnya untuk Komnas HAM, memang kita ketahui bahwasanya Komnas HAM tidak diikutkan ya dalam kasus diikutkan sebagai salah satu anggota dari gabungan pencari fakta yang dibentuk Menko Polhukam dalam kasus penyelidikan kasus penembakan pendeta Yeremia. Namun ternyata langkah aktif juga ditunjukkan oleh Komnas HAM, di mana mereka juga langsung turun terjun ke Papua untuk melakukan penyelidikan, dan patut diapresiasi. Mengapa? Karena setidaknya Komnas HAM berada satu langkah di depan daripada TPGF bentukan Menko Polhukam untuk kemudian dapat mengungkap terkait dengan nama dari dugaan pelaku penembakan pendeta Yeremia tersebut yang diduga dilakukan oleh salah satu aparat di Koramil di distrik tersebut seperti itu. Tapi juga yang sangat disayangkan juga nyatanya hingga saat ini Komnas HAM belum mampu untuk menyelesaikan salah satu mandat utamanya yang diamanahkan oleh undang-undang ya. Salah satunya oleh Undang-Undang 26 tahun 2000 yang mana mengamanahkan untuk penyelidikan terkait dengan kasus penyelenggaraan HAM berat. Dan hingga 20 tahun diberikannya amanah tersebut, hingga saat ini nyatanya masih belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat yang mampu terpecahkan dan mampu terselesaikan seperti itu. Bahkan kita ketahui kasus pengungkapan di balik pembunuhan Munir pun hingga saat ini juga masih belum terselesaikan seperti itu. Dan itulah yang kemudian harus menjadi fokus dari Komnas HAM untuk kemudian semakin mengoptimalkan dan memaksimalkan wewenang yang dimiliki untuk melakukan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Seperti itu. Kemudian untuk Komnas Perempuan, di sini kami cukup memberikan apresiasi terhadap Komnas Perempuan, dan memang ketika teman-teman lihat di dalam indeks scoring kami, Komnas Perempuan adalah sebagai lembaga nasional HAM yang memang memiliki skor paling tinggi ya, itu sebesar 4,5. Mengapa demikian? Karena memang kami melihat berdasarkan temuan yang kami dapatkan, Komnas Perempuan cukup aktif di dalam melakukan dan mengoptimalkan wewenangnya. Seperti itu, baik dalam berupa optimalisasi terkait dengan pengkajian dan penelitian, ataupun terkait dengan pendampingan terhadap kasus perempuan. Dan yang paling kami highlight juga terkait dengan adanya upaya mobilisasi dari pengesahan UPKS ini yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, di mana Komnas Perempuan cukup aktif untuk melakukan berbagai diskusi, baik itu dengan pihak DPR maupun dengan masyarakat, untuk kemudian memudahkan agar kemudian naskah atau draft daripada RUPKS ini mudah diterima oleh masyarakat, seperti itu, dan oleh DPR khususnya, sehingga kemudian argumentasi pembahasan yang sulit itu dapat diterima ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk KPAI sendiri juga demikian. KPAI juga cukup aktif dalam melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, seperti itu. Dan selanjutnya terkait dengan salah satu instrumen HAM, yaitu terkait dengan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM. Perlu kita ketahui bahwasanya RANHAM ini untuk periode saat ini, RANHAM yang seharusnya dibentuk atau RANHAM 2020-2024 yang seharusnya dibentuk oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf pada 1 tahun pemerintahannya, nyatanya hingga 14 bulan ya setelah dilantiknya Presiden Jokowi dan Ma'ruf, nyatanya hingga saat ini belum juga terbentuk, rekan-rekan. Dan bahkan informasi terbaru atau perkembangan terbaru ialah pada 12 Oktober 2020 yang mana hanya masih berada pada tahapan finalisasi draft yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Bappenas, seperti itu. Sangat disayangkan ketika kemudian RANHAM yang sebagai pedoman dan acuan pokok bagi lembaga negara, kemudian bagi kementerian, serta bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya pemenuhan HAM, justru hingga 1 tahun lebih, dan bahkan hingga penghujung tahun 2020 nyatanya belum juga disahkan, seperti itu. Apakah kemudian nantinya RANHAM yang RANHAM 2020-2024 justru akan diberlakukan pada tahun 2021, seperti itu kan. Rasanya sangat disayangkan ketika seolah Presiden tidak memfokuskan atau tidak menomorsatukan terkait dengan upaya pengesahan RANHAM ini, seperti itu. Selanjutnya ialah terkait dengan subindikator selanjutnya, yaitu terkait pemenuhan hak atas rasa aman. Kita ketahui bersama bahwasanya memang pemenuhan hak atas rasa aman ini untuk tahun ini juga semakin mengalami penurunan. Salah satunya yaitu terkait dengan masih banyaknya konflik-konflik yang melibatkan masyarakat dengan aparat itu sendiri. Dan bahkan justru langkah kontraproduktif dilakukan oleh pemerintah saat ini, di mana melalui Menteri BUMN justru adanya penempatan 22 anggota TNI dan Polri ke dalam jajaran komisaris BUMN, yang mana kita ketahui bahwasanya justru anggota atau aparat tersebut justru seringkali menjadi aktor utama dalam kasus konflik, khususnya konflik lahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Sehingga kemudian ketika adanya penempatan anggota aktif TNI Polri di dalam komisaris BUMN dengan alasan untuk penyelesaian konflik lahan, justru hal tersebut seolah hal yang bersifat kontradiktif ya, seperti itu. Dan justru akan menambah kecemasan masyarakat terkait dengan keberadaan daripada TNI aktif di dalam komisaris BUMN itu sendiri. Juga untuk tahun ini juga ada pembentukan Pamswakarsa yang dilakukan oleh Kapolri Idam Aziz, yang mana seolah itu membuka sejarah kelam ya. Kita ketahui bahwasanya dulu memang telah dibentuk adanya Pamswakarsa, seperti itu. Dan mungkin terkait hal tersebut nantinya akan ditambahkan lebih lanjut oleh Kaisan selaku peneliti untuk sektor keamanan, seperti itu. Dan mungkin untuk salah satu yang paling di-highlight juga adalah terkait peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana untuk tahun ini, di tahun 2020,
Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu mencatat bahwasanya setidaknya telah terjadi 75% kasus peningkatan terhadap kekerasan perempuan di kala pandemi ini. Seperti itu. Dan itu rasanya seolah semakin menjadi alasan atau semakin menjadi urgensi yang kuat untuk kemudian segera mengesahkan RUU PKS. Seperti itu, yang saat ini justru alih-alih disahkan dan alih-alih berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan, justru RUU PKS kita ketahui ditarik mundur dari Prolegnas 2020 hanya dengan alasan karena pembahasannya yang sulit, seperti itu. Dan selain pemenuhan hak atas aman secara fisik, juga rasanya perlu pemerintah hadir untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas rasa aman terhadap non-fisik, atau dalam hal ini ialah terkait dengan data pribadi ya, yang mana kita ketahui di tahun ini juga telah terjadi adanya kasus kebocoran data e-commerce yang cukup bisa dikatakan sebagai salah satu cederaan ya terhadap hak atas perlindungan data pribadi itu sendiri. Dan justru demikian pula, alih-alih kemudian untuk berusaha memenuhi atau memberikan jaminan perlindungan atas data diri pribadi, RUU Perlindungan Data Pribadi juga hingga kini masih belum disahkan juga, seperti itu. Sehingga kemudian pemerintah seolah di tahun ini semakin menunjukkan adanya upaya yang regresif atau kemunduran di dalam memberikan atau mengupayakan dan menjamin keamanan bagi setiap warga negaranya, seperti itu. Selanjutnya juga terkait dengan subindikator hak serta di dalam pemerintahan. Berdasarkan data yang kami kutip dari Lingkaran Survei Indonesia, memang adanya pilkada di tahun 2020 yang diselenggarakan di kala pandemi ini justru berpotensi untuk terjadinya penurunan partisipasi sebesar 20% sampai 60% ya. Karena memang dengan alasan bahwasanya masyarakat kemungkinan masih memiliki kecemasan untuk datang secara langsung di TPS, seperti itu. Dan selain itu juga ternyata di tahun ini atau di dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini juga ternyata ada peningkatan secara lumayan signifikan dari adanya partisipasi politik atau partisipasi perempuan di dalam politik itu sendiri. Yang mana data yang kami rilis bahwasanya pada tahun ini, pilkada tahun ini setidaknya terdapat 157 calon pemimpin di daerah yang berasal dari kaum perempuan itu sendiri, berbeda dengan pilkada 2018 yang mana hanya berada pada angka 101 perempuan, seperti itu. Sehingga mungkin ini menjadi satu harapan atau satu cerminan atau satu nilai positif yang mana kemudian ternyata partisipasi perempuan mengalami peningkatan dan adanya tumbuh atau peningkatan kesadaran terhadap perempuan untuk turut serta di dalam pemerintahan melalui partisipasi politiknya, seperti itu. Tapi juga ternyata peningkatan partisipasi perempuan dalam politik itu nyatanya juga tidak sejalan dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam perumusan kebijakan. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam 1 tahun pertama pemerintahan Jokowi ini banyak sekali undang-undang yang kemudian disahkan, seperti misalkan Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Minerba, dan pada pertengahan tahun ini juga ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian tiba-tiba disahkan, dan yang paling menuai banyak penolakan ialah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dan sayangnya dari berbagai undang-undang tersebut justru sangat minim pelibatan partisipasi masyarakat. Seperti contoh konkretnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena kita ketahui Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah sebagai salah satu bentuk Presiden Jokowi untuk kemudian membuka arus investasi sebesar-besarnya. Namun ternyata di dalam proses dari baik itu dari penyusunan hingga kemudian pengesahan, pelibatan masyarakat khususnya pelibatan kaum buruh di situ sangat minim. Mengapa? Karena ternyata Satgas di dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut didominasi oleh pemerintah dan pihak penguasa, seperti itu. Sedangkan kaum buruh maupun serikat buruh kurang dilibatkan di dalam partisipasi penyusunan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan hak
terkait dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat juga, kita ketahui bahwasanya melalui banyaknya peristiwa yang terjadi di tahun ini, cukup membuktikan bahwasanya memang ada keterdilan ya terhadap upaya menyampaikan pendapat seperti itu. Dan yang salah satu yang paling disoroti adalah terkait dengan pembubaran diskusi. Yang kita ketahui beberapa waktu lalu ada pembubaran diskusi yang dilakukan oleh salah satu komunitas mahasiswa di FHU, di Fakultas Hukum UGM ya, yang kemudian dibubarkan seperti itu, dihalang-halangi untuk kemudian melakukan diskusi terkait dengan topik-topik makar dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya ada upaya pengerdilan terhadap kebebasan akademis juga seperti itu. Dan selain itu juga kita ketahui bersama bahwasanya kasus kriminalisasi berbasis Undang-Undang ITE juga masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat banyak ditemui untuk tahun ini. Bahkan catatan dari SafeNet yang kami kutip, kasus kriminalisasi terhadap warga net pada tahun ini meningkat sebanyak 59 kasus, yang mana pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019, hanya 24 kasus. Dan mungkin kasus yang paling cukup menuai perhatian yaitu kita ketahui terkait dengan kasus Jering ya, seperti itu, yang kemudian dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang ITE, seperti itu. Alih-alih kemudian pemerintah mencoba untuk membuka ruang diskusi antara Jering dengan ID sebagai pihak yang melaporkan, justru di sini Jering harus divonis atau harus dipenjarakan hanya karena tindakannya yang kemudian berusaha untuk menyampaikan ekspresinya atau pendapatnya di dalam sosial media itu sendiri, seperti itu. Dan juga tidak hanya itu, kebebasan berekspresi juga nyatanya masih sangat minim. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi khususnya terkait dengan ekspresi orientasi seksual juga sangat minim seperti itu. Masih banyak diskriminasi dan kasus kekerasan yang justru dialami oleh kelompok minoritas tersebut. Dan bahkan salah satunya juga kita ketahui bahwa beberapa bulan lalu pada April 2020 ada sebuah kasus peristiwa pembakaran hidup-hidup seorang transgender di Cilincing seperti itu, yang mana sebelumnya ia dituduh melakukan pencurian ya seperti itu, dan kemudian di sini massa melakukan aksi yang represif, kemudian membakar secara hidup-hidup gitu, sekalipun memang tidak tewas di tempat, tapi itu menyatakan bahwa memang upaya pemerintah atau di sini masyarakat masih belum memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan penghargaan terhadap ekspresi orientasi seksual itu sendiri. Selain itu juga kita ketahui beberapa waktu lalu juga adanya pemecatan terhadap 16 anggota aktif TNI dan salah seorang anggota Brigjen Polri karena keterlibatannya di dalam LGBT seperti itu. Sehingga kemudian seolah dari berbagai kasus tersebut kita ketahui bahwasanya memang konservatisme terhadap kelompok LGBT ini masih sangat marak ya, atau masih cukup tinggi seperti itu, baik justru datang dari pemerintah atau justru datang dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Dan juga seiring dengan gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga masih banyak terjadi pembubaran atau kriminalisasian. Bahkan salah satunya ialah terkait dengan pembubaran diskusi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di daerah Jakarta Barat hanya karena mereka melakukan diskusi tentang analisis atau terkait dengan Omnibus Law itu sendiri, yang mana kemudian mereka ditangkap oleh aparat seperti itu. Nah, hal-hal atau peristiwa yang tersebut menunjukkan bahwa memang di negeri ini rasanya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat masih jauh dari apa yang diharapkan atau masih jauh dari cita-cita ideal seperti itu. Selanjutnya terkait dengan layanan kesehatan, jaminan layanan kesehatan, pandemi saat ini yang terjadi memang cukup membuktikan atau cukup memberikan gambaran kepada kita ya bagaimana kemudian kualitas pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan atau dalam pemenuhan terhadap hak-hak atas kesehatan setiap masyarakatnya seperti itu. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya memang pemerintah cukup lamban dalam melakukan penanganan terhadap COVID-19 itu sendiri, dan tidak hanya asumtif, tapi data yang kami rilis dari mengutip data yang dirilis oleh Worldometers pada Juli 2020
Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-9 di Asia dan pada posisi ke-25 di dunia dengan kasus COVID-19 terbanyak. Dan memang ketika kita melihat perkembangan dari tiap bulannya memang ditunjukkan demikian gitu. Memang selalu ada peningkatan-peningkatan kasus terkait dengan COVID itu sendiri. Dan juga pengabaian pelayanan kesehatan ini juga rasanya semakin muncul atau semakin kuat ketika kemudian di sini pemerintah masih abai terhadap hak atau jaminan yang kemudian seharusnya diberikan kepada tenaga medis, di mana di awal pandemi ini kita ketahui Presiden Jokowi memberikan janji insentif bagi tenaga medis, baik itu dokter atau perawat atau tenaga medis lainnya. Tapi dalam beberapa kasus, dalam implementasinya ternyata janji tersebut hanya angin lalu seperti itu. Dan selain itu juga ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini juga seolah gambarkan atau muncul dari adanya kasus atau pernyataan Kementerian Pertanian ya terkait dengan adanya kalung anti corona yang katanya waktu itu Kementan menyatakan bahwasanya kalung anti corona ini memiliki kekebalan atau dapat membunuh virus-virus salah satunya ialah virus corona sampai 80% hingga 100% apabila kemudian kalung ini dipakai seperti itu. Padahal sebenarnya masih belum ada pembuktian yang secara ilmiah membuktikan demikian seperti itu. Sehingga kemudian untuk layanan kesehatan ini seolah pemerintah memang masih belum berada pada upaya yang maksimal untuk kemudian memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan khususnya di kala pandemi saat ini seperti itu. Dan kita ketahui juga masih ada juga ditemukan terkait komersialisasi layanan swab test ya seperti itu. Karena mungkin saat ini memang pemerintah telah menetapkan harga eceran atau menetapkan batas-batas maksimum terkait dengan harga yang seharusnya dikeluarkan dalam pemeriksaan tes COVID seperti itu. Namun sebelum tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu, kasus komersialisasi layanan swab test juga masih banyak terjadi. Salah satunya itu adalah yang terjadi pada seorang ibu hamil di Makassar, yang mana dia harus membayar swab test baik itu PCR maupun rapid test dengan harga yang sangat-sangat tinggi, yaitu sebesar 2,4 juta waktu itu. Sehingga kemudian karena ketidakmampuannya dalam membayar tersebut, akhirnya ibu ini kemudian kehilangan janinnya seperti itu karena keterlambatan penanganan yang seharusnya diberikan oleh pihak rumah sakit seperti itu. Selanjutnya terkait dengan sektor ekonomi, kita ketahui bahwa memang dari awal bahkan mungkin pada saat proses kampanye Jokowi Ma'ruf ini memang pemerintahan saat ini seolah ingin menomorsatukan atau ingin menggencarkan rezim investasi seperti itu. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini justru penghambaan terhadap investasi itu tidak diiringi dengan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan komitmen HAM tersebut. Seperti contoh yang sangat konkret ialah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Memang di awal Undang-Undang Cipta Kerja ini ditargetkan oleh Presiden Jokowi dalam angka 100 hari ya, dengan tujuan agar bisa membuka keran investasi sebesar-besarnya sehingga kemudian mendatangkan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan sehingga kemudian mengurangi jumlah pengangguran dan lain sebagainya seperti itu. Namun ternyata justru di dalam prosesnya dan bahkan hingga pada akhirnya pada tahap pengesahan ketentuan di dalam Omnibus Law atau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru bersifat atau banyak mengandung unsur-unsur pencideraan terhadap hak-hak buruh gitu. Mulai dari dilibatkannya mereka di dalam proses penyusunan hingga kemudian ketentuan-ketentuannya yang banyak mencederai hak-hak buruh seperti misalnya ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang membayar upah buruh di bawah upah yang seharusnya seperti itu. Dan kemudian adanya ketentuan terkait dengan KWT atau
sehingga kemudian menimbulkan potensi untuk menjadikan seorang pekerja kontrak atau seorang PKWT ya selamanya menjadi pekerja kontrak seperti itu. Yang pada intinya memang sangat-sangat minim akan perlindungan terhadap hak-hak buruh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Selain itu juga Undang-Undang Cipta Kerja itu kita ketahui bersama di dalam beberapa ketentuannya juga sangat minim atau justru sangat merestriksi pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan isu lingkungan seperti itu. Dan juga adanya investasi yang digalakkan ini juga nyatanya masih belum mampu atau masih menyumbang terkait dengan angka kasus kekerasan atau konflik khususnya konflik agraria atau konflik lahan dengan masyarakat, di mana catatan yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria pada rentang Maret hingga September 2020, dan dalam artian pada saat pandemi saat ini, justru ternyata masih terjadi sebanyak 35 konflik agraria seperti itu. Dan juga salah satu juga yang paling disayangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan ketiadaan syarat atau ketiadaan ketentuan mengenai pengalihfungsian lahan seperti itu. Yang mana ketika kita melihat di dalam Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di situ pemerintah menetapkan adanya ketentuan atau syarat-syarat untuk pengalihfungsian lahan, seperti misalkan adanya syarat pengusaha harus memiliki 3 syarat utama itu, yaitu kajian kelayakan strategis, kemudian rencana alih fungsi tanah, dan kesesuaian dengan RW. Nah, ketentuan tersebut kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru dihapuskan. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Sehingga tentu akan berujung pada potensi jadinya penyusutan lahan. Kenapa? Karena ketika kemudian ketiadaan syarat yang sedetail tersebut, maka pengalihfungsian lahan itu seolah menjadi suatu hal yang sangat lumrah, yang sangat sering untuk kemudian terjadi seperti itu. Dan justru hal tersebutlah yang kemudian mendorong atau menyebabkan adanya konflik-konflik di masyarakat itu sendiri, hanya karena di sini pemerintah terlalu menggencarkan terkait dengan investasi, namun tidak dibarengi dengan langkah-langkah perlindungan kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan undang-undang atau penghargaan terhadap eksistensi masyarakat adat, di mana dalam hal ini juga hingga tahun ini juga rasanya perlindungan terhadap masyarakat adat juga masih sangat minim, di mana masih banyaknya sekali kasus kriminalisasi masyarakat adat seperti itu. Dan bahkan kita ketahui sejak pemerintahan atau sejak era Presiden SBY sebenarnya telah dicanangkan adanya RUU Masyarakat Adat. Namun nyatanya hingga saat ini, hingga tahun 2020 hingga kemudian berganti periode kepemimpinan, nyatanya belum juga disahkan seperti itu. Dan justru undang-undang yang berpotensi pencideraan terhadap eksistensi masyarakat adat seperti misalkan Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja justru dengan mudahnya disahkan, sedangkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diharapkan mampu menjadi payung hukum atau landasan instrumen untuk kemudian memberikan upaya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap masyarakat adat, justru hingga saat ini juga masih belum kunjung disahkan dan hanya berada pada tahapan pembahasan dan pembahasan seperti itu. Tidak ada perkembangan yang progresif atau yang signifikan terkait dengan pesahan atau penyusunan dari RUU Masyarakat Adat itu sendiri. Seperti itu. Maka dari berbagai hasil temuan kami di sini, ini kami merekomendasikan ada beberapa rekomendasi kami terhadap pemerintah, yaitu yang pertama jelas di sini kami menuntut Presiden Jokowi untuk kemudian membuka kembali nawacita yang memang pernah dicanangkan pada periode sebelumnya, dan juga untuk kemudian kembali fokus kepada visi misi yang mungkin dulu dikampanyekan terkait dengan upaya pelindungan dan pemajuan hak asasi manusia seperti itu. Dan juga kami di sini juga menuntut untuk Presiden Jokowi segera mengagendakan pengesahan Perpres tentang RAN-HAM itu sendiri sebagai dokumen untuk pelaksanaan atau aksi-aksi
langkah konkret yang nantinya sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemenuhan HAM seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kami juga menuntut untuk Presiden bersama-sama dengan kemudian Presiden menyiapkan kerangka regulasi bersama-sama dengan DPR untuk menyiapkan kerangka regulasi yang memang berperspektif dan berparadigma HAM seperti itu. Seperti contoh RUU perlindungan data pribadi, kemudian RUU PKS yang sejatinya sangat urgent untuk segera disahkan, dan berbagai RUU lainnya yang memang perlu untuk disahkan segera seperti itu. Dan juga kami juga menuntut untuk Presiden Jokowi memastikan adanya pengarus utamaan tata kelola pemerintahan yang inklusif ya, guna untuk semakin memberikan perlindungan atau menjamin adanya toleransi di setiap lini kehidupan atau di setiap lini jalannya pemerintahan itu sendiri. Seperti itu. Dan kami juga di sini menuntut untuk kemudian pemerintah untuk semakin fokus dengan adanya, boleh di sini pemerintah menghambakan diri pada rezim investasi, namun juga kami di sini menuntut bahwasanya upaya atau ambisi terhadap investasi tersebut juga seharusnya diselaraskan dengan adanya prinsip-prinsip yang tertuang di dalam United Guiding Principles on Business and Human Rights ya, sehingga kemudian ada keseimbangan atau keselarasan antara upaya-upaya dalam penegakan atau peningkatan investasi dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu sendiri, seperti itu. Dan juga kami di sini mendorong untuk lembaga HAM nasional seperti Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, dan KPAI untuk kemudian semakin fokus dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan mandat kelembagaan yang telah diamanahkan oleh undang-undang seperti itu. Dan juga mengoptimalkan dan mengupayakan adanya terobosan-terobosan atas berbagai kebuntuan terhadap penanganan pelanggaran HAM yang selama ini masih belum menemukan titik terangnya. Seperti itu. Kurang lebih terkait dengan highlights dari aktualisasi indeks HAM seperti itu. Mungkin bisa kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail. Baik, terima kasih Sisi. Teman-teman sekalian, tadi highlight detail dari indeks hak asasi manusia sehingga kemudian kita memberikan skor nilai yang nanti kita tayangkan kembali bagian angka-angka itu, Mas Bani ya. Saya sedikit merevisi beberapa statement yang tadi slip of tongue dan juga typo. Pertama, ya biar nggak salah ini. Pertama, soal pelanggaran HAM berat, tidak ada satupun terselesaikan. Tadi sebenarnya sudah ada yang terselesaikan, sudah ada yang diadili sekalipun oleh komunitas internasional tidak dianggap sebagai satisfied ya dalam proses pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini kasus Abipura, kasus itu sudah diadili, kasus Tanjung Priuk, dan juga kasus Timor Timur itu sudah diadili, sekalipun tidak satisfied. Tetapi yang kita tuntut dari penuntasan pelanggaran HAM masa lalu adalah selain kasus-kasus yang sudah diadili, yang berdasarkan Komnas HAM ada 7 kasus, kira-kira semacam itu. Lalu RANHAM ini adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini satu standar yang ditetapkan oleh komunitas internasional sebagai salah satu indikator bahwa negara memang memiliki desain perencanaan bagaimana kemudian hak asasi manusia akan diadopsi menjadi paradigma pembangunan di sebuah negara. Itu kepanjangannya, dan RANHAM itu yang belum disusun adalah RANHAM 2020-2025 ya, jadi bukan 2024. Lalu terakhir revisi saya sebelum saya juga ikut berkomentar yang lain adalah pada rekomendasi. Tadi disebut dengan inclusive government, yang tepat adalah inclusive governance. Jadi tata kelola yang inklusif yang memungkinkan
policy dan budgeting yang inklusif pula untuk penanganan atau untuk penanganan praktik-praktik diskriminasi dan ya peminggiran terhadap kelompok minoritas. Itu sedikit revisi dari saya. Saya beri kesempatan dulu kepada Iksan untuk secara singkat memberikan tambahan terkait HAM dan sektor keamanan. Silakan Iksan. Oke, terima kasih Pak Ismail. Selamat siang rekan-rekan media. Saya menambahkan perihal sektor keamanan, terutama dalam pembahasan hak atas rasa aman. Karena dalam laporan seperti yang disampaikan oleh rekan Sisi tadi, disampaikan bahwa untuk scoring rasa aman itu mengalami penurunan. Hak atas rasa aman itu mengalami penurunan. Jadi menjadi persoalan itu adalah secara garis besarnya adalah pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan sebagai model utama dalam penanganan berbagai konflik di tengah masyarakat. Padahal dalam konteks atau dalam kajian sektor keamanan, yang menjadi subjek atas rasa aman ini adalah harusnya masyarakat atau manusia. Nah, dalam istilahnya adalah human security. Sementara dalam konteks pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, itu masih menjadikan negara sebagai subjek atas rasa aman. Karena dalam logik sederhananya adalah human security itu aman masyarakatnya, maka otomatis akan aman juga negaranya. Tetapi jika dalam konteks perspektif state center atau negara menjadi subjek atas keamanan, maka aman negaranya, maka belum tentu aman pula masyarakatnya. Karena dalam konteks mengamankan masyarakat itu negara masih mempunyai potensi untuk melakukan upaya stabilitas secara paksa. Artinya diamankan gitu. Jadi rasa aman masyarakat itu melalui daya paksa gitu, bukan alamiah melalui jaminan HAM terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Nah, beberapa kasus yang menjadi highlight itu misalnya pertama kita masih ingat di awal pandemi dulu pemerintah atau Presiden Jokowi itu sempat mewacanakan wacana darurat sipil dengan penerapan Perpu tentang keadaan bahaya. Meskipun ini tidak jadi ya, karena hanya berlangsung 2 atau 3 hari itu memang patut diapresiasi karena tidak jadi dilakukan. Tapi dalam konteks hak atas rasa aman ini menjadi catatan tersendiri gitu, karena melalui wacana ini kita akan terus mengingat bahwa wacana darurat sipil ini pernah akan diterapkan gitu. Padahal hal itu tidak urgent, karena yang tentu yang lebih tepatnya adalah penerapan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, pada persoalan yang sama misalnya, kita mengingat bahwa di awal pandemi dulu kita kesulitan dalam konteks ketersediaan alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker dan segala macam. Bahkan kenaikan harganya terlalu bombastis. Nah, sementara di sisi lain, ketimbang pemerintah berusaha untuk memenuhi hal-hal yang urgent tadi, yang dasar tadi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pariwisata, untuk tetap mempercantik pariwisata di tengah pandemi, seperti anggaran untuk influencer dan berbagai diskon yang diberikan oleh pemerintah untuk memanjakan turis gitu. Itu di tengah pandemi, sehingga kontradiktif ketimbang pemerintah menjamin rasa aman warga negara melalui penyediaan berbagai peralatan kesehatan, tetapi pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk kepentingan yang dalam konteks rasa aman manusia itu tidak relevan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu di-highlight adalah seperti yang dibahas oleh rekan Sisi tadi adalah tentang PAM Swakarsa. Karena dalam konteks ini bukan hanya persoalan dilakukannya pendekatan keamanan, tapi juga persoalan perbenturan antar masyarakat sipil. Karena kalau kita baca salah satu tujuannya itu dalam perkap itu adalah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan atau pemukiman.
dalam konteks lingkungan perusahaan misalnya, kita tahu bahwa konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan itu masih marak terjadi. Bukan hanya antar aparat, bukan hanya konflik aparat yang menjaga perusahaan itu dengan masyarakat sipil, tapi juga unsur kaum swakarsa ini juga akan menjadi bagian dari yang berkonflik dengan masyarakat di sekitar situ. Begitu juga dengan pengamanan lingkungan atau pemukiman misalnya. Jadi misalnya kita akan mengingat bahwa beberapa demonstrasi yang misalnya dilakukan itu juga akan menjadi bagian dari keterlibatan kaum swakarsa ini untuk mengamankan, sehingga tidak keliru jika ingatan kita tentang kaum swakarsa ini meskipun itu dibantah oleh pihak kepolisian tentunya, tapi melalui tugas ini kita akan mengingat bahwa kaum swakarsa ini akan mirip dengan tahun 98 dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mengenai penempatan TNI aktif dan Polri aktif di beberapa perusahaan BUMN. Nah ini lagi-lagi selain soal pendekatan keamanan yang masih diutamakan oleh pemerintah, juga persoalan reformasi TNI Polri gitu. Karena kita tahu di Undang-Undang TNI Polri, Undang TNI terutama itu jabatan di BUMN ini bukan termasuk jabatan sipil yang dikecualikan dalam pasal 47 ayat Undang-Undang TNI. Tapi pemerintah dengan berbagai alasan yang justru tidak relevan dengan undang-undang itu masih membenarkan ini. Dalam konteks pendekatan keamanannya, yang kita sesalkan adalah salah satu alasan penempatan ini adalah untuk membantu penyelesaian berbagai konflik di perusahaan seperti yang berkaitan dengan perizinan lingkungan, tanah, dan seharusnya. Padahal untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tentu langkah yang seharusnya dilakukan bukan mengangkat TNI Polri aktif ke sana, tapi cukup dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan tentu tidak lagi melakukan kekerasan terhadap masyarakat dalam konteks lahan tersebut. Harusnya itu yang dilakukan gitu. Dan yang keempat yang perlu di-highlight adalah konflik di Papua. Karena kita tahu sampai sekarang konflik di Papua itu pemerintah masih menambah pasukan ke sana dengan alasan keamanan gitu. Padahal kita tahu sampai sekarang itu berbagai korban itu berjatuhan di sana, baik untuk aparat ataupun bahkan masyarakat sipil sekitar yang tentu tidak bersalah. Bahkan beberapa waktu lalu kan juga ada anak muda yang menjadi korban atau pendeta Irmia dan seterusnya gitu. Nah dalam konteks ini, dalam konteks Papua ini, itu Setara juga sudah merekomendasikan seharusnya pemerintah itu ketimbang menambah pasukan, harusnya pemerintah itu meminta aparat dan kelompok bersenjata di sana itu untuk melakukan kesepakatan penghentian permusuhan agar untuk dilakukan dialog mencari jalan damai yang dapat dilakukan sehingga tidak ada lagi korban jiwa baik dari pihak aparat yang bersenjata maupun terutama masyarakat sipil. Dan yang kedua, rekomendasi yang diberikan Setara itu adalah negara pemerintah itu mengirimkan utusan khusus ke Papua untuk membangun komunikasi yang baik dan menyelesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya. Jadi ini utusan ini memang menjadi perwakilan negara dan memang harus dipastikan utusannya itu dapat diterima dengan baik di Papua dan tidak dianggap sebagai upaya formalitas pemerintah untuk menyelesaikan, tapi memang untuk membangun dialog dan menyelesaikan persoalan sampai dengan akar-akar. Saya pikir itu 4 kasus yang patut di-highlight untuk mencerminkan bahwa pendekatan atas rasa aman itu menurun pada saat ini. Baik itu ya Pak Ismail, terima kasih. Ya, terima kasih Iksan. Tambahan sedikit yang disampaikan Iksan, sebenarnya Menteri Kehutanan itu punya peraturan Menteri Kehutanan tentang penyelesaian konflik tenurial. Tetapi memang implementasi dari peraturan Menteri ini ya nyaris di hijack di banyak level ya, sehingga tadi yang seperti Iksan sampaikan, penanganan konflik masih menggunakan pendekatan keamanan. Andai saja Permenhub ini dijalankan secara sungguh-sungguh, karena di situ pemihakan negara terhadap hak masyarakat adat sangat kuat sebenarnya, itu akan sangat baik. Baik,
Selanjutnya saya akan beri kesempatan ke Pak Bonar Tigor Naipospos atau Bang Coki. Saya mungkin beri kesempatan juga Pak Coki untuk mengulas situasi terakhir bagaimana pemajuan HAM di Papua. Kenapa Coki banyak menekuni isu ini selain isu lainnya. Silakan Pak Coki. Ya, terima kasih Ismail. Selamat Kamera siang bagi Bang Coki, barangkali ada yang suara saya kedengaran. Halo, halo. Suara kedengaran, tapi foto tak nampak. Waduh, ini memang komputernya bermasalah ini dengan video. Ya, terima kasih Ismail ya. Selamat siang juga bagi rekan-rekan wartawan. Saya hanya memberikan sedikit catatan tambahan ya mengenai laporan Indeks Hak Asasi Manusia yang disusun oleh teman-teman Setara. Yang pertama adalah kalau tidak salah, saya nggak tahu ya, tapi ini kayaknya sepertinya adalah skor terburuk selama Setara melakukan indexing hak asasi manusia ya sejak 2008 ya. Karena skornya adalah 2,9. Penurunan yang cukup signifikan dari tahun kemarin. Padahal kalau rentan angka skornya dari 1 sampai 7, angka yang moderat itu kan atau yang baik adalah 4 sampai 3,5. Tapi ini 2,9. Jadi perlu kita pertanyakan ada hal apa begitu. Kemudian kita tahu juga memang harus dengan jujur kita mengatakan bahwa dalam pemerintahan Jokowi ini berulang kali Jokowi sebetulnya secara implisit mengatakan bahwa hak asasi manusia itu bukan prioritas bagi pemerintahan dia. Pemerintahan dia adalah prioritas pertumbuhan ekonomi, pembangunan, infrastruktur, bla 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 dan sebagainya. Jadi memang hak asasi manusia diletakkan pada skala prioritas mungkin nomor 5 atau sampai nomor 6 begitu ya. Meskipun hari ini dalam pidatonya menyambut Hari Hak Asasi Manusia, kembali Jokowi menegaskan akan komitmennya dan ada berapa janjinya ya, terutama soal penyelesaian pelanggaran hak asasi masa lalu yang diberikan wewenang kepada Menko Polkam. Kemudian juga dia menyebut tentang Ranham 2020-2025. Saya nggak tahu apakah mungkin hari ini atau dalam waktu dekat akan sudah akan selesai Ranhamnya. Mudah-mudahan saja kita lihat gitu ya. Yang kedua juga kita harus akui bahwa dalam tahun ini memang pandemi COVID ini memang berdampak besar. Ya, jadi kalau kita melihat tekanan mengapa hak ekonomi sosial dan budaya mengalami penurunan yang sangat signifikan, jadi dari 3,5 menjadi 3,1, jadi ada penurunan sekitar 0,4. Padahal biasanya sejak zaman reformasi ini pemenuhan hak ekonomi sosial budaya relatif moderat, relatif lumayan. Yang problematik adalah dalam pemenuhan hak sipil dan politik ya. Tapi ini karena tekanan pandemi Covid, skor hak ekonomi sosial dan budaya juga mengalami tekanan. Jadi menurun dengan drastis. Tadi sudah dipaparkan lah beberapa hal oleh sisi dan tentang terutama dalam hal hak atas kesehatan, juga dan hak misalnya. Tapi sekali lagi bahwa ya kita harus mengatakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena ini kan pandemi COVID ini kan force majeure ya, sesuatu yang di luar perkiraan, luar dugaan, unprecedented ya. Kemudian juga kalau kita bicara tentang RUU Cipta Kerja, meskipun banyak kritik dan sebagainya, tapi kita harus menunggu juga kalau mau fair, menunggu review dari Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga dampak dari ketika nanti Undang-Undang Cipta Kerja itu diterapkan sepenuhnya dalam sektor ekonomi, ya. Karena kita akan lihat dampaknya dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Apakah itu berpengaruh kepada kesejahteraan pekerja, kesejahteraan masyarakat, kemudian apakah memang betul seperti diinginkan oleh pemerintah meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi terlalu dini untuk menilai Undang-Undang Cipta Kerja itu bermasalah. Gitu. Tapi overall, saya ingin mengatakan bahwa
bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara di dunia ini mengalami penurunan dalam dua hal, indeks demokrasi dan hak asasi manusia. Mengapa? Karena dunia sedang berubah. Dunia secara pelan-pelan sedang bergeser. Terutama karena tiga hal. Satu adalah digitalisasi seluruh sektor kehidupan. Hampir semua terkoneksi kepada digital, internet. Dan ini menimbulkan pengaruh kedua kepada adalah disrupsi. Disrupsi terutama dalam hal ekonomi. Dan ini juga berdampak besar pada negara-negara menengah ke bawah dalam soal pendapatan GDP. Ya. Indonesia bersaing keras dengan negara-negara seperti Vietnam, Kamboja di Filipina. Ya, dalam soal bagaimana kemudian menyerap investasi, membuat negara menjadi produktif, negara struktur juga lebih berubah. Jadi ini juga berpengaruh besar kepada tadi soal bagaimana undang-undang cipta kerja. Jadi ini hal yang berkait. Dan yang ketiga adalah bangkitnya populisme. Populisme di mana-mana, populisme kanan terutama adalah yang merasa mengklaim mayoritas yang kemudian mereka merasa tergeser dan mengalami marginalisasi. Jadi tiga hal ini adalah digitalisasi, disrupsi, dan populisme. Dan ini juga ada impact-nya terhadap pencapaian indeks demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi tidak terlalu fair juga apabila kita semua memblame kepada pemerintah. Apalagi kalau kita lihat detail ya, saya hanya lihat dari skor ini. Yang menarik adalah kalau Anda melihat atau teman-teman wartawan melihat gak yang hak memperoleh keadilan itu skornya relatif semua cukup baik. Terutama kinerja lembaga pemerintah, walaupun ini kan hanya diwakili oleh Kemenkumham ya. Kemenkumham ini skornya naik dari 3,3 menjadi 3,5. Ya. Kemudian lembaga yang biasa disebut sebagai auxiliary state atau lembaga negara pendukung atau pelengkap seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI itu angkanya semua membaik. Kan walaupun kemudian di Ranham, di instrumen HAM itu agak menurun dengan drastis, terutama instrumen HAM ya, karena memang ada undang-undang yang diciptakan menurut banyak pihak adalah kontroversial ya. Tapi beberapa lembaga itu skornya baik. Ini menjadi pertanyaan juga. Mengapa di sisi lain skor-skor hak-hak itu menurun, tapi skor institusi negara dan auxiliary state itu membaik? Ada apa ini? Jadi itu berapa hal yang perlu kita catat juga. Yang berikutnya adalah yang dua hal yang juga menjadi terus sorotan adalah soal kriminalisasi undang-undang ITE. Ini memang jadi problematik, ya, karena banyak mayoritas dari kasus yang ditemukan atau yang dimonitor itu memang betul-betul adalah tidak memenuhi rasa keadilan. Tetapi juga ada beberapa kasus yang memang sebetulnya juga memenuhi syarat bagi undang-undang penyebaran kebencian, gitu. Jadi ini memang jadi problematik. Jadi karena kita dalam era digitalisasi di mana sekarang hampir semua diselesaikan melalui jempol jari gitu, tidak gampang juga menyelesaikan perbedaan pendapat dan kemudian mengekspresikan pendapat. Tidak semua bisa dibebaskan begitu saja. Kemudian juga soal hukuman mati ini jadi problematik. Karena hampir semua hukuman itu dijatuhkan oleh lembaga yudikatif, jadi lembaga pengadilan, di mana meskipun kalau kita bicara state kan semua baik eksekutif, legislatif, yudikatif harus komitmen terhadap hak asasi manusia. Tapi ini memang diputuskan oleh lembaga peradilan. Ini jadi problematik. Apakah dan bagaimana pemerintah kemudian harus berkomunikasi dengan lembaga? Karena harus kita akui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini kan eksekusi mati belum ada. Pemerintah juga menyadari betul tekanan internasional. Tapi instrumen hukumnya memang masih mencantumkan
Bahkan di RUU KUHP itu masih juga dicantumkan hukuman mati. Hanya memang perbedaannya adalah kalau dalam 10 tahun si terpidana itu menunjukkan perubahan, itu bisa dirubah menjadi seumur hidup atau menjadi hukuman kurungan terbatas. Jadi sedikit lebih baik daripada yang ada di KUHP kita sekarang ini. Tetapi ini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak mudah juga untuk kemudian membawa semua dan semua menyalahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah juga tadi bilang, ini kan ada tekanan eksternal yang membuat mengapa pemerintah tidak bisa memenuhi hak-hak semua warganya dengan baik gitu. Jadi itu saya pikir beberapa catatan tambahan. Jadi supaya fair saja. Jadi kita tidak kemudian menyalahkan semua kepada pemerintah terhadap turunnya skor indeks hak asasi manusia ini, karena memang ini memang yang terburuk selama beberapa tahun pemantauan yang dilakukan oleh Setara. Tapi kita juga harus memperhatikan circumstance atau ruang sosial yang menyebabkan tekanan sehingga skor itu tidak mengalami problematik. Itu tadi yang 3 hal tadi, digitalisasi, disrupsi dan bangkitnya populisme. Itu mungkin Ismail tambahannya. Ya, terima kasih Pak Coki. Slide-nya tetap ini aja dulu, Mas Bani. Saya ingin sedikit menambahkan. Tadi Pak Coki sudah menyinggung 3 aspek atau variabel independen ya yang mempengaruhi kinerja hak asasi manusia di tingkat global, yakni digitalisasi sektor kehidupan, disrupsi, dan populisme. Saya kira populisme bisa kanan dan bisa kiri ya Pak Coki ya, populisme. Nah memang kami di Setara Institute bersepakat bahwa pasal 28I Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya sebenarnya coverage dari indexing ini juga adalah lembaga-lembaga negara selain lembaga pemerintahan. Seperti tadi soal hak hidup misalnya, sekalipun memang yang memvonis adalah lembaga pengadilan, which is di bawah Mahkamah Agung, tetapi kerja penyidikan, penuntutan adalah ruang lingkup kerja pemerintah sebenarnya, sehingga saya kira valid juga untuk kemudian ini juga dimasukkan sebagai salah satu variabel yang kita nilai. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, skor ini trennya semua menurun, kecuali pada lembaga-lembaga ini, ya pada lembaga-lembaga asasi manusia. Lalu ada tren lain adalah kebebasan beragama berkeyakinan. Saya kira nanti sambil pendalaman dengan teman-teman jurnalis, di sini sudah bergabung Pak Halili Hasan, Direktur Riset Setara Institute dari Jogja yang bergabung. Kebebasan beragama berkeyakinan mengalami kenaikan sebesar 0,1. Ya, ini sebenarnya lebih disebabkan karena munculnya inisiatif-inisiatif di tingkat lokal. Ya, jadi bukan prestasi pemerintah pusat, karena Pak Fahru Rozi masih sibuk kanan kiri, Pak Tito juga sibuk pilkada, khusus Pak Tito saya kira belum menyentuh sama sekali isu ini kecuali memberikan sambutan dalam pertemuan FKUB kemarin, ya kan. Nanti mungkin kalau ada pendalaman, nanti Pak Halil akan juga memberikan respon soal ini. Jadi ada kenaikan sedikit ini karena ada inisiatif-inisiatif di tingkat lokal. Selebihnya trennya menurun. Jadi kalau membaca skornya kira-kira ini di tahun lalu 2019 yang kita akumulasi selama satu kepemimpinan Jokowi adalah 3,2, turun 0,3 poin menjadi 2,9. Jadi memang ada tren penurunan. Kenapa kita katakan signifikan? Karena angka pokoknya berubah dari 2 menjadi 3. Kalau ngelihat selisihnya memang 0,3 saja, tetapi karena angka moderat dari skala 1 sampai 7 adalah 4, maka sebenarnya 3,2 ini skor yang cukup ya untuk kemudian pelan-pelan menuju angka 4. Tetapi seperti judul report kita ya, hak asasi di tengah pandemi, memang kalau tadi Pak Coki menyinggung
dimensi global yang berpengaruh, dimensi dalam negeri, saya kira dua hal yang utama. Pertama adalah pandemi, yang kemudian menyebabkan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Artinya kalau kita katakan penurunan hak ini disebabkan oleh variabel eksternal, ya, oleh variabel eksternal di mana ya ada faktor pandemi tadi. Jadi bukan karena semata-mata kinerja pemerintah. Jadi ini saya kira kabar baik lah buat Pak Jokowi ya, bahwa turunnya indeks ini tidak semata-mata disebabkan oleh kinerja pemerintah. Itu di sektor ekonomi sosial budaya. Tapi kalau di sektor hak sipil dan politik, penurunan-penurunan ini murni, ya saya kira karena kinerja legislasi pemerintah utamanya. Jangan lupa teman-teman, sekalipun Undang-Undang Cipta Kerja ini belum diberlakukan, tetapi inherent di dalam undang-undang ini sudah terdapat norma-norma yang dalam konstruksi hak asasi manusia itu menjadi persoalan. Itu yang kita sebut dengan violation by rule. Jadi violation by rule, kan cara negara melanggar HAM ada 3 kan, by action, by commission, ya action itu tindakan nyata, commission itu pembiaran, commission maksud saya pembiaran, dan yang ketiga adalah violation by rule. Nah, karena sudah adanya norma-norma yang berpotensi melembagakan pelanggaran hak asasi manusia, maka maksud saya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja juga menjadi variabel yang betul-betul berkontribusi pada penurunan hak ini gitu ya. Selain soal represi sepanjang proses legislasi, ini juga menjadi catatan khususnya pada isu kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja dan pandemi COVID-19 ini menjadi variabel yang sangat berpengaruh kenapa kemudian terjadi penurunan indeks. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Nanti saya akan mengundang teman-teman, barangkali ada pertanyaan atau klarifikasi atau pendalaman pada masing-masing sektor ini, pada masing-masing variabel ini, dan slide saya kira tetap ditayangkan ini untuk memudahkan kita diskusi. Silakan, barangkali ada yang ingin memberikan respon dari rekan-rekan jurnalis atau juga teman yang lain. Nah, saya lihat di room chat belum ada klarifikasi atau pertanyaan. Silakan. Oke, teman Rio dari rimol.id, silakan. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon izin bertanya beberapa hal terkait HAM yang hari ini kita rayakan sebagai Hari HAM Internasional ya. Terutama kita ucapkan selamat dulu untuk teman-teman pegiat HAM yang ikut merayakan. Di sini aku Rio dari Ermol ID ingin meminta pandangan dari teman-teman Setara Institute dan juga beberapa narasumber yang hadir terkait pernyataan Pak Jokowi, Pak, yang tadi sekitar pukul sebelum jam 12 ya, menyatakan kembali komitmennya terkait dengan penegakan kasus HAM masa lalu. Nah, dari Setara sendiri, apakah ada rekomendasi untuk Pak Jokowi untuk supaya bisa mempunyai langkah taktis dalam hal menuntaskan kasus HAM masa lalu tersebut? Itu yang pertama, Pak. Nah, kemudian yang kedua juga Pak Jokowi juga menginginkan adanya prinsip HAM dalam pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan SDM. Nah, dari Setara Institute sendiri, adakah konsep mengenai pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan SDM yang mengarah kepada dan mengacu kepada prinsip HAM itu sendiri? Karena kan kita mengingat ada beberapa kasus juga di Papua yang di sana juga lagi digalakkan pembangunan infrastruktur, tapi ternyata ada kendala gitu kan, Pak. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana Setara Institute melihat penegakan HAM
di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, Pak, di periode pertama. Karena belum lama ini kita tahu ada penembakan 6 orang Laskar FPI gitu kan, yang sampai sekarang belum jelas kronologinya, karena dari polisi sendiri ada versi kronologi sendiri dan dari FPI ada versinya sendiri. Bagaimana saran Setara untuk kasus tersebut? Mungkin itu aja Pak dari saya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Rio. Selanjutnya silakan. Sambil teman-teman Setara Institut memikirkan jawaban yang paling tepat. Paling tepat itu ya selain benar ya tidak menyakiti orang lain. Silakan. Saya masih undang teman-teman untuk juga berpendapat. Oke, sambil jalan, menunggu teman-teman yang lain juga mengklarifikasi beberapa poin atau beberapa isu, saya akan memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum nanti saya berikan kesempatan juga ke teman yang lain. Pertama, soal pelanggaran HAM masa lalu. Saya kira komitmen Pak Jokowi itu sudah berusia 6 tahun ya berarti, karena sejak 2014 Pak Jokowi sudah berkomitmen dan sudah berjanji sebenarnya. Karena itu di periode pertama Jokowi di tahun lalu kita sebut itu semua janji yang tertunda sebenarnya, karena janji itu eksplisit disebutkan dalam nawacita tapi nyaris tidak terpenuhi ya apa yang telah dijanjikan. Karena itu kita encourage, kita dorong terus berkomitmen agar penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu terobosan sekaligus legasi Jokowi dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia. Saran kami Setara Institut sebagaimana yang juga sudah pernah disampaikan di banyak kesempatan, ya 2 hal saja sebenarnya. Pelanggaran HAM masa lalu itu kan bisa diselesaikan dengan 2 jalan. Yang pertama adalah pendekatan yudisial dan yang kedua pendekatan non-yudisial. Ya, pendekatan yudisial tentu saja menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Artinya kalau 7 peristiwa itu masuk kategori pelanggaran HAM berat, maka Presiden ya harus membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kemudian memeriksa orang-orang yang diduga atau nanti kemudian dituntut ya oleh jaksa penuntut umum melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Persoalan teknis hukum ya, bukti tidak ada atau bukti kurang dan lain sebagainya, saya kira terlalu prematur kalau kemudian itu menjadi alasan Presiden tidak mau membentuk pengadilan HAM ad hoc, karena sebenarnya tanpa rekomendasi DPR pun ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya Presiden sudah bisa membentuk pengadilan HAM ad hoc. Itu jalur yudisial. Yang kedua adalah jalur non-yudisial. Ini yang sering disebut dengan rekonsiliasi. Kalau aspirasi masyarakat sipil, memang ya ini banyak presiden di tempat lain ya, bagaimana kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi pilihan politik negara menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi memang agak unik untuk Republik Indonesia, di mana hanya bersepakat untuk melakukan rekonsiliasi. Bagaimana mungkin melakukan rekonsiliasi, tetapi kita tidak mengetahui ya siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab. Jadi kehilangan subjek untuk saling memaafkan, kan begitu. Jadi di mana-mana yang namanya rekonsiliasi selalu didasari oleh pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenarannya terlebih dahulu, baru kemudian jalan politik mana yang mau ditempuh Presiden. Apakah melakukan rekonsiliasi atau melanjutkannya ke proses pengadilan. Tapi kalau kebenarannya saja belum terungkap, maka sulit saya kira dimanapun konteksnya ya, dilakukan rekonsiliasi. Nah, oleh karenanya Setara Institut sejak periode pertama mengusulkan sebaiknya Presiden membentuk saja dulu Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran. Titik, itu saja dulu. Dari kebenaran itu apakah nanti mau direkonsiliasikan atau mau dilimpahkan ke lembaga-lembaga peradilan ya. Nah, dalam hal ini adalah
penuntutannya dilakukan oleh jaksa, misalnya Kejaksaan Agung, dan seterusnya. Tapi kalau pengungkapan kebenaran saja tidak dilakukan, saya kira pelanggaran HAM masa lalu akan menjadi beban semua presiden di Republik Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal konsep infrastruktur berbasis HAM. Jangan-jangan Pak Jokowi ini membaca rilis Setara sebelumnya, karena memang agak unik ya, pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, gencar membangun infrastruktur, sebenarnya jelas, saya sependapat dalam perspektif hak asasi manusia, tentu saja itu bagian dari pemenuhan hak ekonomi sosial, gitu ya. Karena dengan tol yang bagus, jarak tempuh menjadi pendek, satu harga dan lain sebagainya, itu semua ya. Tetapi baru kali ini ya, Presiden mengafirmasi bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah bagian dari penegakan HAM. Selama ini paradigma ini absen dari diskursus atau dari pidato-pidato Presiden. Itu sering sekali kesannya adalah head to head ya, antara pembangunan infrastruktur dan kemajuan hak asasi manusia. Tadi Mbak Sisi sudah tawarkan rekomendasi ya, berdasarkan hasil riset Setara, bagaimana pembangunan infrastruktur itu mengintegrasikan perspektif bisnis dan HAM yang sudah dikeluarkan oleh PBB melalui United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Di situ ada titik temu sebenarnya, bagaimana kemudian investasi, pembangunan infrastruktur, dan seterusnya, itu bekerja dalam kerangka hak asasi manusia. Tetapi kalau teman-teman lihat misalnya, di KPIP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas misalnya, analisis soal hak asasi manusia sama sekali tidak menjadi perhatian Menko Perekonomian, ya kan? Selain unsur pengusaha yang sebagian besar terlibat di situ, selain pemerintah tentu saja, juga tidak ada sektor yang diberikan mandat untuk memberikan perhatian pada isu hak asasi manusia. Saya kira itu soal konsep infrastruktur. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir dari Rio, mungkin Pak Coki mau merespon terkait dengan ya penegakan HAM di era Jokowi lah, ya khususnya yang terbaru terkait dengan tertembak atau ditembaknya 6 laskar FPI. Pak Coki silakan. Ya, reaksi kita terhadap tertembaknya 6 orang simpatisan FPI, tentu saja ini kan masih ada versi yang beragam ya, terutama antara polisi sebagai representasi negara dalam penegakan hukum dan FPI ya. Dalam negara demokrasi perbedaan interpretasi adalah satu hal yang wajar. Tapi tentu saja kita harus memberikan kesempatan juga kepada lembaga-lembaga pengawas untuk menjalankan tugasnya. Jadi kalau dalam kepolisian kan ada divisi internal atau biasa disebut di Indonesia adalah Propam, Profesi dan Pengamanan ya. Biarkanlah divisi Propam ini melakukan pendidikan, pengawasan, dan juga mungkin menelusuri apa sebetulnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sudah sesuai dengan duty-nya, dengan tugasnya, dengan kode etiknya atau tidak. Itu kita tunggu saja, berilah waktu pada mereka. Kemudian juga kan Komnas HAM juga telah membentuk tim dan juga akan melakukan investigasi penyidikan, akan melihat apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak dalam peristiwa tersebut. Nanti kita tunggu saja. Komisi 3 DPR juga katanya juga akan membentuk sebuah tim juga. Jadi biarkanlah 3 lembaga ini bekerja, termasuk juga kalau ada lembaga masyarakat sipil lainnya yang memang merasa punya kapasitas untuk melakukan kewenangan gitu. Jadi saya hanya mengatakan bahwa lebih baik kita bersabar, berhati-hati karena tidak baik juga memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang tidak perlu gitu. Apalagi dalam pandemi Covid ini gitu. Jadi itu saya pikir reaksi setara ya. Nah, kalau soal tadi pelanggaran HAM masa lalu ya
tadi Ismail sudah menjelaskan tentang apa yang rekomendasi atau konsep setara, tapi sekali lagi bahwa pidato Jokowi kan masih besar gitu ya, narasi-narasi besar gitu. Tapi kemudian detailnya ini kan kita tunggu ya. Dia kan memberikan kewenangan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud ya. Nanti kita tunggu saja nanti apa konsep dari Pak Mahfud untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Karena selama ini kan Pak Mahfud kan belum banyak bicara nih gitu ya. Jadi kita ingin tahu juga apakah konsep Pak Mahfud itu sama dengan setara, sebenarnya bukan hanya sama dengan setara, tapi sama dengan keinginan masyarakat sipil lainnya, bahwa penyelesaian HAM itu menjadi masa lalu itu menjadi prioritas, dan untuk menunjukkan bukti bahwa Pak Jokowi bisa meletakkan legacy bagi pemerintahannya di kemudian hari. Kan ingat saja bahwa dia kan hanya bisa ya setidaknya hanya bisa 3 tahun lagi lah aktif, karena tahun yang keempat kan sudah mulai masa sibuk untuk pemilihan lagi kan gitu ya. Jadi nggak banyak waktu bagi Pak Jokowi, apalagi kan sudah banyak program dan pembangunan yang dicanangkan tertunda, dan mungkin juga ada tekanan kepada keuangan negara gini kan untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunannya. Jadi ya kita lihat saja lah. Itu saya pikir ya pendapat saya. Silakan yang lainnya kalau. Oke, makasih Pak Coki. Silakan kalau ada teman lain yang ingin mengklarifikasi atau bertanya, bisa langsung nyalakan mic-nya. Baik, kalau memang tidak ada, saya kira ya kita mesti sudahi biar kuota kita nggak termakan habis untuk berdiam-diaman ya, teman-teman sekalian. Di dalam rilis atau ringkasan eksekutif yang sudah kita bagikan, di situ ada nomor kontak Mbak Sisi atau Mbak Sayyidatul Insi, dan saya kira ada juga nomor saya, nomor Pak Coki, saya kira teman-teman sudah pada punya, Mas Iksan juga, Mas Halili. Kalau nanti kemudian ada pendalaman sesuai minat teman-teman, bisa langsung japri untuk berkomunikasi lebih lanjut. Yang jelas, kita terus terbuka untuk berdiskusi. Baik, teman-teman jurnalis sekalian, karena kita semua sudah menyampaikan paparan dan juga respon dari salah satu di antara teman-teman jurnalis, maka kami akan akhiri pertemuan ini, konferensi pers virtual ini, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi untuk teman-teman yang tetap hadir di ruang virtual. Semangat terus, sehat terus buat teman-teman jurnalis semuanya dan kita semua. Kita masih panjang melawan COVID ini, dan juga mengkritisi pemerintahan. Jadi saya akhiri atas nama Setara Institute mengucapkan terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.